Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Habib Muhammad bin Abdullah bin Aqil bin Hussein bin Zain bin Alwi Bafagi, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI, Bapak Camat, semua Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang saya hormati pula, Ketua NU, Ketua PCNU Pasuruan, Kiai Al-Haj Imran Mutamakin yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam magam tadi, di antara bait syair yang dikumandangkan doa, wahdina nahja sabilih kaibihi nus'ad wa nursyad. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, beri petunjuk kami bisa menjalani ajaran Nabi Muhammad SAW. Sabilih yang dimaksud adalah ajaran Nabi Muhammad atau syariatnya Nabi Muhammad. Kaibihi nas'ad wa nursyad, supaya kami menjadi orang yang beruntung dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan kita dunia akhirat adalah karena kita ngikuti Nabi, saudara. Tanpa ngikuti Nabi mungkin bisa beruntung dunia tapi pasti rugi akhirat, atau dua-duanya, rugi dunia dan rugi akhirat. Pingin beruntung dunia dan akhirat, satu caranya yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bisyarah dari Nabi, satu bisyarah dari Rasulullah SAW, kabar gembira dari Nabi untuk kita semuanya. Nabi pernah berkata begini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Kira-kira ada enggak yang lebih tolol daripada orang diajak Nabi masuk surga kemudian menolak? Insya Allah orang paling tolol ini. Sahabat pun juga heran, bertanya kepada Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak diajak masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menerangkan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku berarti mau aku ajak masuk surga. Siapa yang maksiat daripada ajaranku berarti dia menolak aku ajak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bentuk takwa kepada Allah itu, kalau kita takwa kepada Nabi, siapa yang takwa dengan Nabi, maka dia dinyatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa ati'ullah war rasul. Siapa yang takwa, siapa yang taat, siapa yang patuh, siapa yang nurut dengan Rasulullah, berarti benar-benar telah dia nurut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari pernah digambarkan bagaimana Nabi Muhammad dengan ajaran Islam dan surga Allah Subhanahu wa taala. Permisalannya adalah seperti orang yang mempunyai istana. Kemudian di dalam istana disediakan jamuan makanan, hidangan makanan yang sangat mewah.
makanan yang lezat, minuman yang lezat, buah-buahan yang segar, semuanya komplit. Kemudian diperintahkan untuk dibuka pintu istana, dan pemilik istana memerintahkan seseorang untuk mengajak orang-orang di luar istana untuk masuk ke dalam istana dan menikmati hidangan di dalam istana. Orang tadi itu mengajak di luar, semua yang mendengarkan daripada ucapanku, ayo kita masuk ke dalam istana. Pemilik istana sudah menyediakan hidangan yang lezat untuk anda semuanya gratis. Pintu udah dibuka lebar-lebar, ayo masuk. Maka siapa orang yang mendengarkan dan menyambut ajakan tadi itu, dia bisa masuk ke dalam istana dan menikmati hidangan dalam istana. Siapa yang tuli atau dia tidak mau peduli, berarti dia menolak untuk masuk ke dalam istana dan menikmati hidangan dalam istana. Begitulah ajaran Islam. Allah menyediakan surga bagi umat nih, yang kenikmatan di dalamnya tiada taranya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Lebih indah kenikmatan dalam surga daripada apa yang disaksikan oleh manusia, daripada apa yang didengar oleh manusia, bahkan lebih indah daripada apa yang dihayal oleh manusia. Disediakan kenikmatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia ini masuk surga. Ayo sini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendengarkan ajakan Nabi, menyambut ajakan Nabi, dia akan masuk surga dan menikmati isi surga. Jika tidak mendengarkan ajakan Nabi, maka dia berarti salah sendiri, sama dengan orang yang mau menyambut ajakan utusan daripada pemilik istana untuk masuk istana dan menikmati hidangan dari itu. Karena itu Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, jika Allah berseru, jika Nabi mengajak, sambut. Kenapa? Karena di situ ada kemuliaan kamu, di situ ada keberuntungan kamu, di situ ada kebahagiaan kamu, di situ adalah kehidupan yang paling sempurna bagi kamu. Tapi kita ini rupanya bukan menjadi orang yang waras, saudara. Kita ini ibarat laron, kata Nabi, ibarat binatang-binatang kecil, ibarat kepik-kepik, ibarat laron-laron, ibarat kupu-kupu yang tertipu dengan sinar. Mathali wa mathulukum kamathali rajulin awqada naran faj'ala janadib wal farash yugi'na fiha. Kata Nabi, aku ini dengan kalian semuanya ibarat ada orang menghidupkan api. Binatang-binatang yang terbang nih, laron, kepik, kupu-kupu ini, dia tertipu. Wah, di dalam api itu ada kenikmatan. Dia merasa di situ ada kehidupan yang baik, menyerbu ke sana. Wa ana akhidum bihijazikum. Sedangkan aku selalu menahan kamu, selalu menahan kamu untuk supaya kamu tadi itu tidak sampai terjun ada di api yang akan membakar tadi itu. Walakinnakum tatafallatun. Tapi kamu tetap menerobos. Kamu tetap menerobos. Begitulah juga adanya maksiat, adanya panggung gembira, adanya orkesan, adanya diskotik, adanya pelacuran, adanya film-film porno, adanya itu semuanya, itu adalah ibarat api. Api. Ya ini, laron-laron ini kadang-kadang tertarik, dia merasa di situ ada kenikmatan, di situ ada hiburan, padahal di situ ada siksa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi menghalau, jangan umatku, jangan melakukan itu, kamu akan tersiksa, kamu akan menderita. Walakinnakum tatafallatun, tapi kamu tetap menerobos. Diajak Nabi menolak, padahal mengajak masuk surga. Dicegah oleh Nabi, tetap kamu menerobos. Itulah kebodohan, saudara, yang paling nyata. Karena itu acara maulid ini jadikan acara untuk kita sadar, bukan hanya sekedar kita hanya melantunkan qasidah dan hanya bacaan-bacaan yang biasa, tetapi untuk bisa menjadi satu kesadaran bagi kita bahwa jalan selamat satu, tidak ada dua. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin masuk surga satu, tidak ada dua, nurut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin selamat dari neraka satu, tidak ada yang lain, yaitu patuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu, insya Allah kita semuanya akan beres dunia sampai akhirat. Itulah yang kita mohon kepada Allah, wahdina nahja sabilih kaibihi nas'ad wa nursyad. Ya ikhwani, ada satu hadis Nabi SAW, dan insya Allah kita mampu asal kita mau. Kita ditawari oleh Nabi, kita diterangkan oleh Nabi bahwa kita bersama Nabi ada di surga, insya Allah. Kira-kira pingin enggak masuk surga? Bersama Nabi ada di surga. Kalau sama Nabi tempatnya bukan surga kelas bawah, surga paling mewah, tertinggi, terhebat, kelas super VIP. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada tempat yang sama Rasul. Kamu bisa bersama Nabi SAW ada di surga. Bangganya kalau dia dikasih waktu kesempatan dengan presiden, dengan raja, 2 menit, wah difoto. Semua orang kasih tahu, foto sama presiden. Belum tentu presidennya, rajanya masuk surga. Bangganya kalau dia duduk sama gubernur walaupun 1 menit, wah semua orang diceritakan, aku sama gubernur. Belum tentu gubernurnya selamat dari neraka. Ini sama Nabi, saudara, ada di surga selama-lamanya, dan insya Allah antum bisa asal mau. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti benar-benar cinta kepada aku. Siapa yang cinta dengan menghidupkan sunnahku, maka bersama aku ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Rasulullah. Ada di mana? Ada di surga, tidak ada bandingannya, saudara. Antum semuanya ada mahabbah, cinta Nabi ada. Tinggal Anda kompliti dengan sunnahnya Nabi, Anda laksanakan. Kalau sudah mahabbah dan ihya sunnah dan mengikuti sunnah itu berbarengan komplit, maka masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sholat Isya tadi? Sendiri atau berjamaah? Maghribnya, asarnya, kadang-kadang sholat sendiri, kadang-kadang sholat sendiri. Saya mau tanya, kalau Anda disuruh milih 1 juta atau 27 juta, milih mana? Cerdas warga Nguling. Untuk duit nih bisa ngerti, ini 1 juta 27 juta, milih 27 juta. Insya Allah ibu-ibu juga begitu pilihannya. Salat Isya sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Berjamaah berapa rakaat? Sama 4 rakaat, enggak lebih, tapi sendiri 1 derajat. Berjamaah 27 derajat. Milih yang mana kebanyakan? Sendiri. Duit milih 27 juta, sholat milih sendiri. Kok pinternya sama duit, tolol sama sholat. Itulah yang terjadi kaum muslimin. Karena itu, kalau Anda menjadi orang yang ingin menyenangkan Rasulullah, maka ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan ada yang sholat sendiri. Sholat berjamaah insya Allah. Siap sholat berjamaah?
Mudah-mudahan insya Allah Nabi senang dengan Anda semuanya. Selain itu, baca Al-Quranul Karim ya ikhwani. Baca Al-Quran. Jangan kosong daripada Al-Quran. Tidak ada ibadah yang lebih utama melebihi daripada baca Al-Quran. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ya, kamu baca maulid, bagus. Baca manakib, bagus. Ziarah, bagus. Haul, baik. Semuanya itu baik. Tetapi tanpa baca Quran kurang komplit. Kata Nabi SAW, "Mathalul jawfil ladzi laisa fihi al-Qur'an kal baitil kharib." Hati manusia tanpa Al-Quran, walaupun dengan wirid yang macam-macam, itu seperti tinggal dalam rumah yang kuno yang mau roboh. Kira-kira kalau Anda tinggal di dalam rumah yang sudah dindingnya merekat semuanya, kemudian kayunya keropos semuanya, kemakan rayap, ada angin goyang rumahnya, ada hujan bocor rumahnya, tenang atau tidak tenang tinggal rumah yang demikian? Enggak mungkin, takut dia kerubuhan rumah, kan gitu, takut runtuh itu rumah, dia enggak akan tenang. Anda mau beramal apa? Mau buat maulid, mau buat madrasah, mau mengadakan acara ziarah, mau yang lainnya, tanpa baca Al-Quran, Anda tidak akan tenang hidup, saudara. Anda enggak akan bisa tenang hidup. Hati yang tanpa Quran, kata Nabi, itu seperti rumah yang mau rubuh, tidak akan kuat, gampang dia putus asa dalam seluruh masalah, gampang dia akan bingung dalam setiap ada keterpah masalah. Karena itu baca Quran setiap hari, jangan tidak membaca Al-Quran. Baik. Kata Nabi SAW, "Al-bait alladhi yuqra'ul Quran yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard." Rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan bersinar, dapat dipandang oleh malaikat yang ada di langit seperti bintang-bintang yang ada di langit bersinar, dapat dipandang oleh makhluk yang ada di bumi. Kalau sampean malam hari ngelihat di langit gelap itu langit, tapi ada percikan cahaya kecil-kecil, wah itu bintang, Anda bisa menyaksikan. Malaikat juga begitu, ngelihat nguling gelap semuanya, tapi ada percikan cahaya dari beberapa rumah, yaitu rumah-rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim. Jarang sekarang yang ada lagu India, wong oleng lagu India, wong oleng lagu Barat. Karena itu sekarang harus kita memakmurkan rumah kita dengan baca Al-Quran, harus melengkapi kehidupan kita setiap hari dengan bacaan Al-Quran. Siap baca Al-Quran, istiqamah baca Quran, insya Allah Nabi senang dengan Anda semuanya. Selain itu, adabnya Rasulullah SAW diikuti. Ini Anda minum ini saudara, Anda minum ini, kalau Anda tanpa adabnya Nabi nggak untuk ganjaran. Sama dengan kucing minum. Anda makan ini, kalau pakai adabnya Nabi, Anda dapat pahala. Nggak sama dengan monyet nih makan. Karena itu ikuti adabnya Rasulullah. Gimana Nabi itu kalau minum ya, gimana kalau Nabi itu kalau makan ya, diikuti. Gimana kalau Nabi itu membuang hajat ya, oh masuk kamar mandi kaki kiri dulu, baca doa sebelumnya. Oh jongkok, oh keluarnya kaki kanan, baca doa. Bersisir ada doanya, pakai pakaian ada doanya, copot pakaian ada tata caranya, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, naik kendaraan, sebelum makan, waktu makan, semuanya ada adabnya. Lah kok kita nggak ngikuti? Mangan karepe dhewe, kadang-kadang kaki dengan apa? Dengan tangan kiri. Ini monyet atau manusia? Kalau monyet nggak ada aturannya, kalau makan, kalau minum. Kalau manusia diatur sama Nabi SAW. Karena itu ikuti adabnya Nabi.
Siapa ngikuti Nabi pasti akhlaknya akan bagus. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Ini kita kasih gambaran satu. Nanti bisa supaya kita bisa mencerna bahwa kita ini kok selama ini kok jadi bodoh ya. Cinta sama Nabi kok gak ngikuti ajaran Nabi. Itu kucing tuh. Itu kucing itu. Itu kucing juga sama dengan kita kencing. Tapi apa bedanya kita kencing sama kucing itu kencing? Tahu nggak bedanya? Kalau ngikutin Nabi, kita harus cari tempat khusus untuk kencing, namanya jeding. Kalau sudah kita menuju kepada jeding, kita baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Apal kok. Mendahulukan kaki mana dulu? Kiri. Apal. Kencingnya sambil jongkok, apal. Keluarnya mendahulukan kaki, baca doa ghufranak alhamdulilladzi adhaba 'annil adha wa afani, apal. Tapi kalau kucing enggak cari jeding, kalau kencing cari pagar sama cari pohon, enggak pakai doa. Karena itu kalau di Nguling ini ada pemuda-pemuda jalan di tengah jalan cari pohon pagar kencing berdiri, berarti akenda. Umat Islam kadang-kadang karena itu ikuti Nabi, Anda akan menjadi orang yang terhormat. Sekalipun sama-sama kencing tapi bukan binatang. Saya ngikuti akhlaknya Nabi. Anda kencing dapat pahala, saudara. Ada. Begitu juga makan, begitu juga semua yang kita lakukan mengikuti adabnya Rasulullah, kita akan dapat pahala. Semakin dekat dengan Nabi, berkah. Makanannya didoakan dulu, berdoa dulu sebelum makan, berkah. Setelah makan berdoa, berkah. Minum juga begitu, berkah. Pakaian, kendaraan, semuanya berkah. Ngikuti Nabi. Kita nggak ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah acara momen maulid itu, gunakan untuk kita sadar wahdina nahja sabilih kaibihi nus'at wa nursyad. Kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang, beri petunjuk kami bisa mengikuti ajaran Nabi supaya kami menjadi orang beruntung dan mendapat bimbingan darimu ya Allah. Akhir, sholawat yang banyak kepada Nabi ya? Sholawat yang banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali? Sebanyak mungkin. Satu sahabat pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ukthurus shalah alaih. Aku ini gemar bersalawat kepada Anda ya Rasulullah. Fakam aj'al salati lak. Berapa kira-kira salawatku aku gunakan dari waktuku ya Rasulullah? Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Ar-rubu, seperempat daripada waktuku ya Rasulullah untuk salawat. Masyita wa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah. Kalau kamu mau tambah daripada itu lebih baik. Fathuluth, sepertiga waktuku ya Rasulullah. Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah. Kalau kamu tambah lebih baik. Fanisif, separuh waktuku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah. Mau kamu tambah lebih baik. Fathuluthan, 2/3 ya Rasulullah. Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Boleh kamu tambah lebih baik. Idan aj'al kullu salawati lak ya Rasulullah. Kalau begitu semua waktuku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana jawaban Nabi? Idan tukfa hammak wa yufar dambuk. Kalau kamu bisa setiap saatnya salawat, maka semua kesumpakan kamu dihilangkan oleh Allah. Semua kepentingan kamu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang, kepingin beres utangnya, sholawat yang banyak. Semua waktu kamu gunakan untuk sholawat. Yang dalam kesulitan, yang macet rezekinya, sholawat, terus sholawat. Dosa juga diampuni oleh Allah. Wes sumpek main kartu dok, tambah sumpek kon. Udah
banyak masalah, nonton TV terus, tambah stres. Sholawat kepada Nabi setiap saatnya, insya Allah semua hajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Anda lihat Habib Abdullah rahimahullah rahmatal abrar, tidak banyak tampil orangnya, tapi banyak manfaat kepada orang. Orang itu Pak, bukan karena fotonya ditebar kemana-mana jadi mulia. Orang itu jadi mulia bukan karena dikawal di mana-mana. Orang itu jadi mulia karena manfaat kepada yang lainnya. Iling-ilingin. Kalau manfaat, ada nilai manusia itu. Semakin banyak manfaat kepada manusia, semakin bernilai manusia dari itu. Khairun nas anfa'uhum lin, iling-ilingin. Tidak akan tadi menungso, binatang juga begitu. Kalau binatang itu ada manfaatnya, ada nilainya. Kenapa kambing itu laku? Manfaat. Sapi laku? Manfaat. Bahkan burung itu loh, manfaat dengan suaranya, laku. Kucing itu kalau indah, manfaat dengan keindahannya, laku. Apa kecoa tidak laku? Tidak manfaat. Apa kepik tidak laku? Tidak manfaat. Karena itu semakin kamu menjadi orang manfaat kepada manusia, bukan memanfaatkan loh ya, seci wong manfaat sama memanfaatkan. Kalau orang manfaat itu banyak memberikan manfaat. Kalau memanfaatkan memperalat manusia untuk kepentingan pribadi, itu tidak benar. Tapi menjadi orang manfaat itu orang yang baik. Itulah Al Habib Abdullah. Manfaat bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan umat. Jadinya begitu, manfaat patut untuk kita ceritakan, untuk kita tiru. Nah, iling-ilingan katanya untuk umat, geledek dolek dunya dok, dolek mobil mewah, dolek rumah yang megah. Itu bukan untuk manfaat, tapi memanfaatkan umat. Manfaat kepada umat itu ngene loh, tutup gini. Itulah orang-orang dulu. Karena itu orang dulu itu, pelosok-pelosok itu, kalau didatangi oleh habaib sama kiai, itu seneng. Kenapa? Manfaat sebabnya kiainya. Habaibnya itu seneng. Kenapa? Bagi-bagi. Sekarang kalau mau didatangi sama habaib sama kiai, rapat di urunan. Itulah yang terjadi. Kalau dulu mereka bawa, ada yang bawa beras, ada yang bawa kepentingan keperluan daripada manusia, bagi-bagi. Orang itu kumpul. Tuh Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad, dakwanya Habib Muhammad Thahir enggak buat pondok. Habib Muhammad bin Thahir enggak buat madrasah, tapi keliling Pak, mulai Hadramut keliling sampai ke India, sampai ke Jawa. Bukan tinggal di Tegal. Di Tegal cuma hanya beberapa puluh hari, 14 hari kalau nggak salah meninggal ada di sana. Keliling setiap daerah yang masuki, diundang orang semua daerah itu, potongkan kambing, diundang, nggak ngerti wudhu, diajari wudhu, caranya wudhu diajari, nggak ngerti sholat, diajari sholat, diajari sholat, diajari yang wajib-wajib. Kalau sudah ngerti semuanya, pindah, masuk daerah yang lainnya, ngundang begitu, potong kambing, terus begitu, seneng Pak, menyebar itu ilmu ada di mana-mana. Lu kita enggak, kita punya ilmu kadang-kadang kalau nggak disediakan mobil AC nggak berangkat, belum lagi nanti sangunya. Karena itu sekarang ini bukan dakwah, memanfaatkan dakwah. Kalau dulu berdakwah ya ikhwani, kalau dulu berdakwah, itulah yang kita butuhkan sekarang, orang yang manfaat, bukan orang yang memanfaatkan. Intabih, hati-hati. Man talabal ilma mimma yubtagha biwajhillah liyukabira bihi ulama wa yumariya bihi sufaha wa liyasrifa bihi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang mencari ilmu
tujuannya hanya sekedar untuk menjadi orang unggul di antara ulama, nih ketuanya, atau untuk supaya menjatuhkan orang-orang yang tidak mengerti. Jangan kamu macam-macam di debat di depan umum, habis-habisan mojokkan, menghancurkan, menyerang, mimbar untuk menyakiti, kemudian hanya sekedar untuk cari pengaruh, liyasri'a bi wujuhan nas. Maka kata Nabi, falyatabawa maq'adahu nar. Orang yang demikian ini jangan bermimpi masuk surga, sudah disediakan tempatnya untuk disiksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan insyaallah akan muncul Al-Habib Abdullah Bafaqih yang baru, daripada anak turunannya, daripada murid-muridnya yang ikhlas, yang manfaat, bukan yang untuk memanfaatkan. Dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bisa menjadi hujjah lana, la hujjah alaina, ilmu yang bisa menjadi penghantar kita ke surga insyaallah, bukan ilmu yang bisa menjadikan saksi keburukan kita dan mengakibatkan kita menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah majelis ini akan menjadi berkah. Madrasah ini insyaallah madrasah yang berkah, yang mengajar insyaallah jadikan mukhlisin insyaallah, yang belajar mudah-mudahan insyaallah mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim. Wa ma hallalna min qawli la ilaha illallah ma sabbahna Allah bihamdihi wa qulna ya Allah ya Allah. Wa ma sallayna ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma 'amilna min a'malin salihah fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك حضر حبيبنا شفيعنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح أبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ثم إلى رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى ثم سنجعل الله من سورة العظمى الفقير المقدم جميع ساداتنا لا بعبي وغير ما أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدمة عبد الرحمن السقاف وأسره وفي بكر السكران وابن علي وشهاب بن قدم الملأ عبد الله الأكبر وابن أبو بكر عليهم والمحور علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر يما فخر الجيش وبكر بن سالم حكيم سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد العزيز بن شاب وغاث العباد والبلاد الحبيب الحداد بن رباني ولقد أصابنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى روح حبيب علي بن محمد ثم إلى أولياء 9 ثم إلى أرواح أولياء البلدة خصوصا حبيب حسين حبيب زين بابقي وحبيب حسين بابقي والحبيب عقيل بابقي ثم وجميع أولاده والحبيب شيخ والحبيب علوي والحبيب والحبيب زين والحبيب طه والحبيب محمد ثم وخصوصا إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببهم عبيدك الفقراء العافية ومغفرتك ورضوانك الحبيب عبد الله بابقي والحجة نين رقية الكاف وكيل سرحان حسن وكينيزر بابا زيني بابا مسعود بابا روسيادي بابا إكو وحيودي بابا لستاريانو إبو يعني بابا واحد كيل حاج عبد الله Malang itu Mailaro Sukawi itu Mailaro Haji Al-Haj Sibawe wa Abdul Salam wa Ibu Halim awsilahuma thawaba dhalika minna ilaihim waj'alhu nura yatalala'u baina aydihim waj'al hijaban lahum minan nar fikakan lahum minan nar wa syir'anahum minan nar wa bu'dan wa najatan wa salamatan lahum minan nar Allahumma ighfir lana wa lahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan وسلمنا وسلم من عذاب النيران بجدك وكرمك يا حنان يا من نمت من الأرواح والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية. مولد أبا مولد حبشي أو مولد ولما نظم الفكر من دارين الأصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعاديك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفر والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.